Wanita itu berparas cantik serta mengenakan kemeja kuning dengan rok abu-abu. Setelah ditanya hendak mau belanja apa, seketika itu juga wanita itu langsung menghilang. Dan Ansori pun sangat kaget ketakutan. Dia langsung menutup dagangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Syaira. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita misteri selanjutnya. Pada video kali ini, gue bakal ngebawain cerita urban legend pada tahun 90-an. Bagi kalian yang angkatan 90-an, pasti nggak asing lagi sama yang namanya Jembatan Ancol. Bahkan kalau udah disebut dari namanya aja, itu menuju ke suatu tempat, yaitu Ancol. Karena memang Ancol ini merupakan tempat yang paling banyak diminati oleh masyarakat sebagai tempat untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga, teman, bahkan pacar. Tapi ternyata Ancol tidak hanya menjadi salah satu destinasi wisata bagi masyarakat Jakarta saja, melainkan masyarakat di luar Jakarta. Namun, Ancol juga menyimpan banyak kisah misteri di dalamnya. Pasti kalian yang angkatan era 90-an udah familiar banget nih dengan filmnya yang berjudul Si Manis Jembatan Ancol. Ya, Ancol bukan hanya tempat destinasi wisata saja. Salah satunya adalah cerita urban legend Si Manis Jembatan Ancol yang dikenal di kalangan masyarakat. Jadi kejadian ini pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1817, ada seorang gadis yatim yang hidup bersama ibunya bernama Ma Emper. Ma Emper dan anaknya yang bernama Siti Aria tinggal di suatu paviliun milik saudagar kaya. Ketika beranjak usia 16 tahun, sang saudagar kaya pemilik rumah jatuh hati kepada Siti Aria. Jadi, saudagar kaya ini berniat menjadikan Siti Aria sebagai selirnya. Aria yang menolak permintaan sang majikan kemudian melarikan diri. Seperti kata pepatah, keluar dari lubang singa, masuk ke lubang buaya. Begitulah nasib yang menimpa Siti Aria. Namun, bukan mendapat pencerahan atau perlindungan, Siti Aria malah bertemu dengan Oi Tambasia, pedagang tembakau keturunan Tionghoa di Batavia yang berasal dari Pekalongan. Ia dikenal sebagai pria playboy dan sangat suka main perempuan. Melihat para Siti Aria yang cantik dan molek, Oi lantas tergoda dan ingin menjadikannya sebagai koleksinya. Namun, Siti Aria kembali kabur menyelamatkan dirinya. Namun naas, dua preman suruhan Oi Tambasia rupanya lebih cepat dibanding gerak lari gadis muda itu. Siti Aria menemui ajal di bendungan dekat Danau Suntar dan tewas di tangan mereka. Dan pada akhirnya, Oi Tambasia dihukum gantung karena ketahuan memiliki beberapa kasus pembunuhan. Salah satunya adalah membunuh ipar kandungnya sendiri yang bernama Sutejo. Jadi Oi ini membunuh Sutejo karena cemburu melihat kedekatan dengan sang istri yang bernama Mas Ajeng Gunjing. Dan akhirnya warga sekitar pada saat itu yang berada di sekitar Sunter dan Ancol, mereka sering melihat sosok penampakan gadis manis yang dipercaya sebagai arwah dari Siti Aria yang bergentayangan yang dikenal sebagai Si Manis Jembatan Ancol. Penampakan hantu Si Manis Jembatan Ancol ini kerap menampakkan diri pada warga sekitar saat itu. Penjual rokok di dekat pintu keluar Ancol, sebut saja namanya Ansori. Dia ini mengaku pernah melihat sosok Siti Aria dari dekat. Jadi pada malam itu, tepat di malam Jumat, di malam pertamanya Ansori membuka kios rokoknya persis di pintu keluar Ancol pada tahun 1990, tepat di samping jembatan goyang. Konon katanya, pada saat itu Ansori sedang menunggui kiosnya, di mana keadaan pada malam itu sedikit gerimis.
sekitar jam 1 dini hari, dan lewatlah seorang gadis cantik. Namun, ketika sudah jauh dari kiosnya Ansori, wanita itu pun kembali berbalik arah menghampiri kios Ansori sembari memberikan senyumannya. Lalu Ansori menyapa perempuan yang dikiranya calon pembeli dagangannya itu. Kira-kira jarak Ansori dan perempuan itu sekitar 1 meter. Menurut dari pengakuan Ansori si pedagang rokok, wanita itu berparas cantik serta mengenakan kemeja kuning dengan rok abu-abu. Setelah ditanya hendak mau belanja apa, seketika itu juga wanita itu langsung menghilang. Dan Ansori pun sangat kaget ketakutan. Dia langsung menutup dagangannya. Ada pula cerita yang sangat menyeramkan dari seorang pelukis yang bernama Mbah Broto yang dialami pada tahun 1985 di sekitaran Ancol. Jadi dia mengatakan bahwa pada malam itu di studionya didatangi seorang perempuan cantik yang meminta dilukis. Pelukis ini pun mempersilahkannya masuk. Lalu pelukis ini pun mempersilahkannya masuk. Singkat cerita, setelah pola lukisan itu jadi, Mbah Broto pamit untuk ke kamar mandi. Namun ketika Mbah Broto kembali dari kamar kecil, perempuan itu sudah tidak ada di tempatnya. Mbah Broto, si pelukis itu pun sangat terkejut melihat perempuan cantik yang sudah tidak ada. Dan akhirnya, Mbah Broto keluar dari studionya dan menanyakan kepada temannya yang kebetulan berada di dalam studio. Dan temannya mengatakan bahwa memang tadi ada perempuan cantik yang berjalan sendirian. Lalu Mbah Broto berusaha mengejar hingga sampai keluar studionya. Ketika dia lihat, perempuan itu berjalan melayang. Setelah itu, Mbah Broto dan temannya meyakini bahwa perempuan cantik yang dia lihat adalah si manis jembatan Ancol. Ada pula cerita misteri si manis jembatan Ancol yang dialami oleh tukang ojek pangkalan di kawasan sekitaran Ancol. Jadi konon katanya, tukang ojek yang bernama Yoto ini sedang mangkal di area sekitaran Ancol sekitar jam 4 pagi. Kemudian, tukang ojek tersebut didatangi oleh wanita cantik dan memintanya untuk diantarkan ke dekat jembatan Ancol. Lalu tukang ojek ini pun langsung mengiyakan dan mempersilahkan wanita ini untuk duduk di motornya. Di sepanjang jalan, Yoto si tukang ojek ini berusaha mengajak ngobrol penumpangnya untuk mencairkan suasana. Namun, si wanita itu hanya diam saja, tidak membalas obrolan si tukang ojek ini. Nah, ketika sudah sampai di jembatan Ancol, Yoto pun mempersilahkan turun penumpangnya. Dan betapa kagetnya ketika dia melihat penumpang wanita yang diantarkannya ini tiba-tiba menghilang. Dan di saat itu juga, tukang ojek itu pun langsung pergi meninggalkan jembatan Ancol tersebut. Cerita urban legend si manis jembatan Ancol ini pun selesai. Dari cerita urban legend si manis jembatan Ancol ini, apakah kalian pernah mendengar versi-versi lainnya? Boleh tolong komen di bawah. Kalau ada kekurangan dalam gue membawakan cerita ini, gue mohon maaf. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Buat kalian yang punya pengalaman horor atau mau jadi narasumber langsung, kalian bisa DM ke Instagram Cast3Official atau bisa melalui email yang ada di description box. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.